Selamat datang kembali. Hari ini kita mau menyelami sebuah isu yang kayaknya relevan banget ya buat banyak orang. Gimana sih caranya menjebatani cara pandang dunia yang wah bisa bila banget gitu. Iya, Lebih spesifiknya nih, kita mau lihat gimana pengetahuan ilmiah itu bisa ketemu sama katakanlah pengetahuan adat atau komunitas lokal. Apalagi kalau udah menyangkut masalah rumit kayak isu lingkungan dan keberlanjutan. betul sekali. Nah, sumber kita kali ini sebuah artikel penelitian akademis yang menarik banget menurut saya. Oke? Artikel ini ngebahas proyek nyata di Kanada. Mereka nyoba sesuatu yang lumayan, gimana ya, radikal mungkin ya, pakai seni sebagai jembatan. Seni, wah menarik. Iya, tujuannya itu buat menciptakan apa yang mereka sebut ruang transformatif. Semacam ruang di mana pemahaman baru dan kolaborasi itu bisa tumbuh gitu. Oke, jadi misi kita hari ini, kita bedah bareng-bareng ya, konsep ruang transformatif ini. Gimana ceritanya sesuatu yang sering kita anggap, ya ampun, subjektif banget kayak seni, malah bisa jadi kunci buat dialog yang lebih dalam antara sains sama pengetahuan komunitas gitu. Hmm. Terutama buat masalah lingkungan yang ruwet, agak aneh kedengarannya ya kan? Memang terdengar gitu awalnya. Tapi kan pendekatan sains yang biasa kita kenal seringkali agak kesulitan ya menangani masalah keberlanjutan. Kenapa tuh? Karena masalahnya itu nggak cuma soal data objektif doang gitu, tapi wah syarat banget sama nilai budaya, terus sistem pengetahuannya juga macam-macam, cara orang memahami dunianya juga beda-beda. Nah disinilah konsep transdisiplinaritas jadi penting. Transdisiplinaritas. Oke. Ini bukan cuma sekedar kerjasama antar disiplin ilmu loh, tapi lebih jauh lagi melampaui batas-batas disiplin itu. Tujuannya untuk secara serius menggabungkan, mengintegrasikan gitu ya, pengetahuan ilmiah dengan jenis pengetahuan lain, termasuk ya pengalaman hidup, kearifan lokal. Nah, itu poin penting. Bukan cuma lintas disiplin, tapi melampaui. Dan artikel ini nyambunginnya ke teori ruang ketiga tersembunyi, hidden third dari Nicolescu. Waduh, ini konsepnya kedengaran agak berat ya. Iya, sedikit abstrak mungkin ya. Coba-coba bayangin gini deh. Biasanya kan kita suka misahin ya dunia objektif, isinya fakta, data, sains, sama dunia subjektif, perasaan, intuisi, pengalaman pribadi, spiritualitas. Ya, dipisah gitu. Nah, ruang ketiga tersembunyi ini, secara teori ya, ini semacam zona pertemuan. Tempat di mana kedua dunia ini tuh nggak lagi kepisah. Ruang konseptual gitu. Oke, zona pertemuan. Yang disebut pengetahuan transrasional atau pas momen pikiran sama hati nyatu gitu, itu bisa muncul dan diakui. Dianggap cara mengetahui yang sah juga gitu. Berdampingan sama logika dan data. Nah, mengakses ruang ini tuh dianggap potensial buat memicu perubahan cara pandang, transformasi gitu. Oke, oke. Jadi semacam zona pertemuan antara hati dan pikiran. Tapi kenapa sih nyiptain ruang kayak gini tuh susah banget, apalagi antara sains barat sama pengetahuan adat. Artikelnya kan nyinggung ada jurang yang lumayan dalam ya. Betul sekali. Sains barat itu kan ya secara umum ya cenderung banget ngutamain objektivitas. Terus mecah masalah jadi bagian-bagian kecil, fragmentasi disiplin gitu. Nyari bukti empiris yang bisa diukur. Dan misahin banget antara peneliti si subjek sama yang diteliti objeknya. Ya. Nah, sementara itu, pengetahuan adat seringnya lebih personal. Lahirnya dari pengalaman langsung di suatu tempat, jadi experiential gitu. Terus cara pandangnya holistik, ngeliat semua saling nyambung. Holistik, oke. Pengetahuannya ini bisa mencakup observasi alam yang akurat banget loh, tapi juga nyatu, terjalin erat sama tradisi lisan, spiritualitas kayak mimpi, visi gitu, intuisi. Dan seringnya itu dimiliki bareng-bareng, komunal. Disampaikannya juga dalam konteks budaya yang khas banget. Wah, beda banget ya cara mandang sama cara mengetahuinya. Jelas ini jadi hambatan dong ya. Misalnya, sering kan pengetahuan adat itu kayak diuji atau dinilai pakai kacamatanya sains barat. Persis, itu masalahnya. Akibatnya, seringkali yang dianggap sah atau valid dari pengetahuan adat itu cuma bagian yang bisa diukur secara empiris aja. Oh, Dimensi lain yang mungkin penting banget buat komunitasnya, kayak aspek spiritual, hubungan kekerabatan mereka sama alam, nilai-nilai emosional itu jadi kesingkir gitu. Fokusnya juga sering jadi sempit cuma ke aspek ekologisnya aja. Dan yang nggak kalah penting, suara komunitas adatnya seringkali disaring atau malah ditafsirin sama peneliti dari luar. iya.
Ini jadi nunjukin betapa pentingnya ya menciptakan apa yang disebut sama Elder Willy Ermine itu ruang etis, ethical space. Bukan cuma tempat fisik ya, tapi lebih ke suasana dialog yang aman, yang menghargai perbedaan budaya, nilai-nilai yang mungkin nggak kelihatan, niat baik kita. Jadi, kalau ada potensi salah paham, bisa dibicarain terbuka. Tepat. Ruang etis ini kayaknya jadi semacam fondasi ya, sebelum bisa masuk ke ruang ketiga tersembunyi tadi. Tepat sekali. Ruang etis itu ngasih dasar rasa aman sama saling menghormati. Pertanyaannya kan jadi, gimana caranya kita secara aktif memfasilitasi biar ruang ketiga tersembunyi itu muncul dalam praktik kolaborasi? Gimana kita dorong pertemuan hati dan pikiran tadi itu? Nah, disinilah proposal menarik dari para peneliti ini masuk. Mereka bilang, pakai seni. Seni sebagai fasilitator. Gimana tuh cara kerjanya? Mereka pakai konsep objek perbatasan, boundary object. Iya, objek perbatasan ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa peta, model, prototipe, atau ya kayak di kasus ini karya seni. Fungsinya itu sebagai benda atau fokus barengan gitu, yang bisa dipakai sama kelompok-kelompok yang beda buat interaksi, buat koordinasi. Meskipun mungkin pemahaman atau kepentingannya beda-beda ya terhadap objek itu. Nah itu dia poinnya, meskipun beda, objek ini punya makna yang bisa dipahami bareng-bareng, tapi juga ngasih ruang buat interpretasi masing-masing kelompok nih. Ini yang bikin kolaborasi bisa jalan, tanpa harus semua orang setuju 100% soal segalanya. Oke, jadi seni sebagai objek perbatasan ini bisa jadi semacam bahasa bersama gitu ya, yang bisa ngelewatin jargon teknis atau perbedaan budaya yang dalam. Bisa dibilang gitu ya, seni itu punya beberapa kelebihan unik di sini. Pertama, dia itu secara alami nyambungin pengalaman subjektif kayak perasaan, memori, sama pembelajaran implisit, intuisi. Kedua, dia bisa jembatanin logika sama emosi. Lewat apa? Ya lewat bentuk visual, suara, atau gerakan yang menggugah perasaan. Ketiga, seni itu melibatkan macam-macam literasi, nggak cuma baca tulis kan, tapi juga visual, auditori, sentuhan, gerak. Jadi lebih gampang diakses sama orang awam atau yang bukan ahlinya. Wah, iya. Kebayang sih relevansinya. Tadi kan disebut Rathwell and Armitage, ya. Mereka bilang seni itu bisa buat menyematkan pengetahuan atau keyakinan dalam bentuk fisik. Jadi media berbagi keterampilan, bahkan alat buat mantau perubahan sosial ekologis, atau buat jaga ingatan bareng-bareng. Yang menarik juga nih, katanya proses berkesenian itu sendiri, apalagi yang partisipatif gitu, bisa bikin hubungan antar manusianya jadi lebih kuat. Betul sekali. Proses kreatif bareng itu bisa dorong ilmuwan keluar dari cara mikir mereka yang kadang kaku ya kan? Dan yang penting banget, itu ngebangun pengalaman relasional. Jadi seni di sini tuh bukan cuma buat hiasan data atau alat kampanye doang. Bukan sekedar ilustrasi ya. Indra, nyambungin alam sadar sama bawah sadar dan ngehargain berbagai cara mengetahui. Nah, inilah yang diharapkan bisa bantu kita akses ruang ketiga tersembunyi tadi itu. Teorinya sih kedengeran kuat ya. Tapi gimana nih wujud nyatanya? Artikel ini kan ngasih contoh konkret lewat proyek Delta Dialogue Network, DDN, di Kanada. Yuk kita lihat gimana mereka nerapinnya. Oke, jadi DDN ini proyek sains keberlanjutan yang transdisipliner. Fokusnya itu ko-kreasi pengetahuan. Maksudnya nyiptain pengetahuan bareng-bareng gitu sama komunitas adat Métis dan First Nations. Lokasinya di 3 delta pedalaman Kanada. Delta Sungai Saskatchewan, Peace Athabasca, sama Sungai Slave. Daerah itu kenapa emangnya? Nah, wilayah ini lagi ngalamin perubahan lingkungan sama sosial yang gede banget. Gara-gara kombinasi perubahan iklim, terus ada industri ekstraktif di hulu sungai, sama pembangunan bendungan yang ngubah aliran sungainya. Kompleks banget masalahnya. Yang menarik nih, katanya proyek ini nggak dimulai dari nol ya. Udah ada fondasi hubungan jangka panjang yang dibangun dari tahun 2010-an antara peneliti, pemerintah, sama komunitas lokal. Ini kayaknya penting banget ya soal investasi waktu buat bangun kepercayaan, komunikasi, rasa hormat. Oh, sangat penting. Itu kuncinya. Nah, puncak kolaborasi awal mereka itu acara namanya Delta Days di tahun 2016. Delta Days, oke? Tujuannya ada 2. Pertama, mempertemukan komunitas dari 3 delta yang beda ini buat saling cerita, berbagi pengalaman soal perubahan yang mereka hadapi.
Kedua, ngerumusin bareng-bareng apa sih keprihatinan utama mereka buat disampaikan sebagai suara kolektif ke pembuat kebijakan. Wah, siapa aja yang terlibat di Delta Days? Kedengarannya ambisius ya. Banget. Pesertanya beragam banget, lebih dari 100 orang dari 15 organisasi Métis dan First Nations, komunitas lokal, universitas, industri, 3 tingkat pemerintahan, sama LSM juga. Ada tetua adat, ada pemuda, ada pengguna lahan kayak nelayan, pemburu, ada pemimpin komunitas, mahasiswa, peneliti, sampai pengambil keputusan juga ada. Lengkap ya. Lengkap, acaranya dimulai pakai upacara adat dulu biar suasananya aman, sakral gitu. Terus isinya campuran, ada presentasi yang ya lebih objektif ya, kayak data ilmiah, soal hidrologi, program pemantauan. Tapi ada juga testimoni personal yang wah nyentuh banget, soal rasa kehilangan, kesedihan gara-gara perubahan delta itu. Terus ada diskusi kelompok, dan nah ini yang relevan sama bahasan kita, ada kegiatan seni interaktif. Nah, kegiatan seninya kayak gimana tuh? Dan gimana itu bisa jadi objek perbatasan? Salah satu yang paling kelihatan itu mereka bikin mural temporer potret delta. Jadi peserta nulis atau gambar respons mereka soal delta di catatan tempel, post-it gitu, tapi bentuknya elemen alam, alang-alang, batu, air yang disiapin seniman. Oh, lucu juga, post-it alam. Iya, terus catatan itu ditempel ke mural gede. Jadi kayak visualisasi kolektif yang kayak makna banget, langsung dari suara peserta nggak pakai perantara. Terus ada juga kegiatan khusus buat anak muda, kayak seni sisik ikan, tenun jari, yang dipandu sama seniman atau pendidik adat. Ada juga foto booth sederhana, orang bisa foto sambil megang papan tulisan Delta Saya adalah. Nah, dari sini nih terus muncul ide pameran keliling, building bridges, membangun jembatan, setahun kemudian itu. Tepat sekali, itu permintaan langsung dari komunitas. Mereka bilang, tolong dong bawa percakapan ini balik ke tempat kami, tapi caranya yang bikin orang tertarik buat terlibat. Jadi pameran itu sendiri yang jadi objek perbatasan berikutnya, yang lahir dari ruang dialog di Delta Days. Pameran ini diranjang jadi instalasi mixed media yang, wah, kaya banget. Bisa kasih gambaran singkat, elemen kuncinya? Terutama yang kelihatan banget ngejembatanin perspektif-perspektif tadi. Oke, jadi pameran ini secara fisik pakai 3 struktur kayak prisma segitiga gitu, bisa muter, periaktoid namanya. Nah, di situ nampilin kombinasi visual. Ada foto-foto kehidupan delta, kutipan dari komunitas ini penting nih dalam bahasa Inggris, Cree, sama Cipuyan, terus data ilmiah soal perubahan iklim, hidrologi, resep masakan tradisional, peta, bahkan artefak budaya yang disumbangin sama komunitas. Wah, banyak ya lapisannya. Banyak banget. Terus ada elemen multi indera yang kuat juga. Ada stasiun pendengaran detak jantung sungai. Detak jantung sungai, gimana tuh? Jadi data aliran air, hidrografnya gitu, diubah jadi suara. Sebelum sama sesudah ada bendungan. Jadi kedengeran bedanya. Terus ada juga yang populer banget, sungai dalam kotak, river in a box. Sungai dalam kotak. Apaan tuh? Kayak mainan. Kayak meja interaktif gitu? Ada pasir, pompa air mini, miniatur bendungan. Jadi pengunjung, terutama anak-anak ya, tapi orang dewasa juga suka, bisa ngerasain langsung pakai tangan gitu. Gimana sih aliran sungai bekerja, gimana sedimen ngebentuk delta, terus gimana bendungan ngubah itu semua. Oh, jadi belajar sambil main ya? Artefak pribadi mereka, ada yang bawa mokasin, karya seni baru, resep masakan, jadi pamerannya terus berkembang dan relevan buat tempat itu. Wah, kedengarannya sih pameran ini sukses ya jadi objek perbatasan yang dinamis, melibatkan banyak pihak. Katanya lebih dari 1.000 orang di komunitas terpencil nonton, itu kan bisa 10-20% populasi ya. Terus 4.000 lebih pas di museum kota, bahkan narik perhatian pembuat kebijakan juga. Tapi pertanyaan besarnya nih, apakah ini berhasil nyiptain ruang ketiga tersembunyi yang agak susah dipahami itu? Gimana evaluasi penelitinya? Nah, ini bagian menariknya. Mereka coba evaluasi pakai 5 karakteristik kunci yang mereka identifikasi dari literatur buat ruang transformatif. Hasilnya gini. Gimana tuh? Pertama, bertemunya subjektif dan objektif. Ini dianggap lumayan berhasil lah. Soalnya kan baik Delta Days maupun pameran itu sengaja nyandingin data ilmiah sama cerita personal, artefak budaya, ekspresi seni. Nggak dipisah. Oke, satu checklist. Terus? Kedua, pengalaman interaktif. Ini agak campur aduk, checklist plus minus. Delta Days lebih interaktif ya, karena ada diskusi, bikin seni bareng-bareng. Kalau pameran cenderung lebih individual nontonnya. Meskipun ya tetap ada interaksi antar pengunjung, dan elemen kayak river in a box itu interaktif banget. Oke,
Jadi plus minus lah ya. Iya, Ketiga, pengalaman multi indera. Nah, ini pameran dinilai lebih unggul. Checklist plus minus. Terutama gara-gara stasiun suara tadi, sama elemen sentuhan kayak River in a Box. Jadi lebih banyak indera yang terlibat dibanding Delta Days. masukan tekal. Keempat, bertemunya berbagai pandangan dunia. Ini juga dinilai berhasil, soalnya kedua platform ini ngasih ruang buat suara yang macam-macam. Tetua, pemuda, ilmuwan, pengguna lahan, buat tampil barengan gitu. Nggak ada hierarki pengetahuan yang kaku, siapa lebih penting gitu. Oke, bagus dong. Yang terakhir, kelima. Nah, yang kelima ini, ruang aman dan tanpa filter. Ini tantangan terbesarnya. Dinilai kurang berhasil. Wah, kenapa tuh? Meskipun ada upaya buat ekspresi langsung, kayak lewat mural, testimoni, tapi agenda sama struktur acaranya tuh masih banyak dipandu sama peneliti gitu. Terus kendala waktu juga bikin diskusi spontan jadi terbatas. Dan yang paling signifikan, dominasi bahasa Inggris. Ini jadi penghalang besar buat penutur bahasa adat buat berekspresi sepenuhnya tanpa filter. Ah, iya. Jadi pameran Building Bridges itu memang efektif ya, jadi objek perbatasan. Bisa ngelewatin batas disiplin, budaya, bahkan berkembang terus. Tapi nyiptain ruang aman yang benar-benar tanpa filter, apalagi ngatasin kendala bahasa, itu PR besar ya. Betul sekali. Artikel ini negasin banget kalau keberhasilan parsial ini sangat bergantung sama kesediaan semua pihak buat keluar dari zona nyaman mereka. Ilmuwan mau ikut kegiatan seni, anggota komunitas berani presentasi, seniman dengerin baik-baik buat ngerjemahin suara-suara jadi visual. Sikap terbuka ini yang bantu numbuhin kondisi buat masuk ke ruang ketiga tersembunyi. Jadi kuncinya disikap juga ya? Iya, tapi mereka juga jujur kok ngakuin keterbatasan lain. Misalnya fokusnya masih cenderung ke aspek ekologis aja dari pengetahuan adat. Terus mereka belum secara eksplisit ngukur apakah transformasi individu atau kolektif itu beneran terjadi apa enggak. Fokusnya lebih ke menciptakan ruang di mana transformasi itu bisa terjadi. Oke. Lantas apa nih yang bisa kita ambil dari sini? Buat Anda yang mungkin terlibat dalam kolaborasi lintas budaya, lintas disiplin, atau lintas sektor, proyek ini kayaknya bisa jadi inspirasi ya. Seni itu ternyata bukan cuma pemanis, tapi bisa jadi proses aktif buat bangun hubungan, numbuhin pemahaman timbal balik, dan nyari solusi bareng buat masalah yang kompleks. Ini dorong kita buat mikir lebih luas, nggak cuma pakai pendekatan yang murni objektif atau ke kotak-kotak gitu. Iya, betul. Konsep ruang ketiga tersembunyi, terus ruang etis, sama penggunaan objek perbatasan kayak seni ini, ngasih kita kerangka berpikir yang praktis sih. Gimana caranya kita bisa secara sadar ngerancang proses kolaborasi yang menghargai berbagai cara mengetahui. Tentu, tantangan kayak bahasa sama dinamika kekuasaan siapa sih yang nentuin agenda, itu nyata banget dan penting buat terus diatasi. Tapi ya, di dunia yang sering kerasa terpolarisasi ini, upaya sadar buat nyari dan nyiptain ruang dialog yang ngejembatin perbedaan ini kayaknya makin krusial deh. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik yang disinggung sekilas di artikel ini buat Anda renungkan juga, yaitu potensi dari pengalaman bersama langsung di alam, shared on the land experiences. Oh iya, itu menarik. Mungkinkah kalau kita ngabisin waktu bareng-bareng di tempat yang jadi fokus masalah, ngerasain langsung panasnya, dinginnya, suaranya, baunya, itu bisa jadi cara yang lebih kuat lagi buat nyiptain ruang dialog multi-indera yang tanpa filter, melampaui sekedar lokakarya atau pameran di dalam ruangan gitu. Kekuatan tempat itu sendiri sebagai jembatan antar pandangan dunia. Mungkin ini area eksplorasi berikutnya ya, yang menjanjikan buat aksi kolaboratif ke depan. Pemikiran yang menarik sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.